Selamat pagi anak-anak kelas 5 sampai kelas 6. Hari ini kita mau memulai devosi kita. Sebelum itu, mari kita menyanyikan lagu ya. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day drawing. It's time to sing His song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing till the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. You're rich in love and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. And on that day when my strength is failing, the end was near and my time has come, still my soul will sing Your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Yes, I will worship Your holy name. Lord, I worship Your holy name. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati kami supaya apa yang boleh disampaikan kami boleh mengerti. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dari 2 Samuel 24 ayat 1 sampai 14. Bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menghasut Daud melawan mereka. Firman-Nya, Pergilah,
hitunglah orang Israel dan orang Yehuda. Lalu berkatalah raja kepada Yoab dan para panglima tentara yang bersama-sama dengan dia. Jelajahilah segenap suku Israel, dari Dan sampai Beersheba. Adakanlah pendaftaran di antara rakyat, supaya aku tahu jumlah mereka. Lalu berkatalah Yoab kepada raja, Kiranya Tuhan Allahmu menambahi rakyat 100 kali lipat daripada yang ada sekarang. Dan semoga mata Tuanku Raja sendiri melihatnya. Tetapi, mengapa Tuanku Raja menghendaki hal ini? namun titah raja itu terpaksa diikuti oleh Yoab dan oleh para panglima tentara. Maka pergilah Yoab dan panglima-panglima tentara itu atas perintah raja untuk mengadakan pendaftaran di antara bangsa Israel. Mereka menyeberangi sungai Yordan, lalu mulai dari Aroer dan dari kota yang terletak di tengah-tengah lembah ke arah Gad dan Yaeser. Kemudian sampailah mereka ke Gilead dan ke Kades di negeri orang Het. Selanjutnya sampailah mereka ke Dan, dan dari Dan mengambil jurusan Sidon. Kemudian sampailah mereka ke tempat yang berkubu, Tirus, dan ke segala kota orang Hewi dan orang Kanaan. Akhirnya tibalah mereka di bagian selatan Yehuda, di Beersheba. Setelah mereka menjelajah seluruh negeri itu, sampailah mereka kembali ke Yerusalem setelah lewat 9 bulan dan 20 hari. Lalu Yoab memberitahukan kepada raja hasil pendaftaran rakyat. Orang Israel ada 800.000 orang perangnya yang dapat memegang pedang, dan orang Yehuda ada 500.000. Tetapi berdebar-debarlah hati Daud setelah ia menghitung rakyat. Lalu berkatalah Daud kepada Tuhan, Aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang Tuhan, jauhkanlah kiranya kesalahan hamba, sebab perbuatanku itu sangat bodoh. Setelah Daud bangun daripada waktu pagi, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Gad, pelihat Daud, demikian. Cukup, turunkanlah sekarang tanganmu itu. Kemudian datanglah Gad kepada Daud, memberitahukan kepadanya dengan berkata kepadanya, Akan datangkah menimpa engkau 3 tahun kelaparan di negerimu? Atau maukah engkau melarikan diri 3 bulan lamanya dari hadapan lawanmu? Sedang mereka itu mengejar engkau. Atau akan adakah 3 hari penyakit sampar di negerimu? Maka sekarang pikirkanlah dan timbanglah. Jawab apa yang harus kusampaikan kepada yang mengutus aku. Lalu berkatalah Daud kepada Gad, Sangat susah hatiku. Biarlah kiranya kita jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab besar kasih sayangnya. Tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Nah anak-anak, dari pembacaan firman Tuhan ini, mengapa cerita Daud di 2 Samuel ini ditutup dengan peristiwa dosa? Apa memang Alkitab mau menggambarkan Daud dalam nuansa negatif? Padahal Daud adalah model raja yang berpaut sepenuh hati kepada Tuhan. Nah, dari nats ini menunjukkan bahwa Daud telah melakukan dosa yang besar. Ia memaksa menghitung kekuatan militernya walaupun Yoab mencoba mencegah dia.
Daud kelihatannya mulai beralih dari bergantung kepada Tuhan jadi mengandalkan kekuatan militernya. Namun anak-anak, begitu hasil sensus militer tersebut keluar, hati nurani Daud langsung berbicara dan ia langsung meminta ampun kepada Tuhan. Ini kita bisa lihat di ayat yang 10. Kita melihat Daud sebagai seorang yang bersedia meminta ampun dan bertobat saat ia sadar bahwa dirinya telah berdosa, walaupun ia belum ditegur oleh Nabi Tuhan di ayat 11. Nah, anak-anak, iman Daud juga terlihat saat ia memilih salah satu dari 3 alternatif hukuman yang dijatuhkan Tuhan akibat dosanya. Daud memilih hukuman yang langsung dari Allah berupa 3 hari penyakit sampar ke negerinya. Alasan Daud adalah karena ia lebih rela jatuh ke tangan Tuhan daripada jatuh ke tangan manusia. Daud percaya bahwa dalam murkanya pun Allah tetap mengaruniakan kasih sayang yang besar. Ini bisa kita lihat di ayat yang ke-14. Jika dalam menghitung sensus militer, dia seolah mengandalkan kekuatan militernya dan tidak bergantung kepada Allah, maka sekarang dia kembali bergantung sepenuhnya kepada anugerah dan belas kasih Allah. Nah, anak-anak, di sini kita diingatkan untuk tidak mengandalkan kekuatan diri kita. Mengandalkan kekuatan diri itu ternyata merupakan kesalahan serius di hadapan Tuhan. Sebab tindakan demikian berarti mengesampingkan Allah. Jelas mengapa Tuhan tidak suka. Maka kita perlu waspada karena ini sering sekali kita lakukan tanpa kita sadari. Saat kita sukses, kita cenderung bangga dan lupa bahwa Tuhan yang memampukan kita. Saat kita susah, berhitung kekuatan diri untuk menangani masalah. Sering jadi tindakan pertama yang kita lakukan. Jadi jangan kita ulangi kesalahan daripada Daud. Tinggikanlah Tuhan di dalam apapun yang kita lakukan. Apapun yang sudah anak-anak capai di dalam hidup ini, semuanya kita ingat kembali bahwa Tuhan sudah beranugerah memberikan itu kepada kita. Demikian pemberitaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pemberitaan firman-Mu yang boleh menegur kami. Tuhan, biarlah segala sesuatu yang sudah kami capai di dalam hidup kami terus berkenan di hadapan Tuhan dan mengandalkan Tuhan di dalam hidup kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai di sini devosi kita pada pagi hari ini. Silahkan anak-anak melakukan kegiatan selanjutnya. Shalom.